Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 8 September 2025. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam jajaran Kabinet Merah Putih, menyusul reshuffle yang mengejutkan publik karena mencopot Sri Mulyani Indrawati, salah satu tokoh ekonomi paling disegani baik di dalam negeri maupun kancah internasional. Penunjukan Purbaya memunculkan harapan baru bagi arah kebijakan fiskal Indonesia, namun sekaligus menimbulkan tanda tanya besar, apakah Indonesia akan mampu menyeimbangkan ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi dengan disiplin fiskal yang tetap terjaga? Purbaya Yudisadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, ITB, sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Gelar master dan doktor di bidang ilmu ekonomi berhasil ia raih dari Purdue University, Amerika Serikat, sebuah latar akademis yang memberi fondasi kuat dalam analisis ekonomi makro dan kebijakan publik. Di luar kehidupan profesional, Purbaya dikenal sebagai sosok sederhana dengan keluarga kecil. Ia menikah dengan Ida Yulidina dan dikaruniai 2 orang anak. Karir Purbaya dimulai di sektor swasta. Ia pernah bekerja sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA, 1989-1994, sebuah perusahaan multinasional di bidang energi. Namun, minatnya pada analisis ekonomi membawanya beralih jalur ke dunia riset dan keuangan. Sejak tahun 2000, Purbaya aktif di Danareksa Research Institute sebagai ekonom senior hingga akhirnya menjadi chief economist. Di periode ini, ia dikenal sebagai analis lugas yang sering memberikan pandangan tegas mengenai prospek ekonomi Indonesia. Pada 2006-2008, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities, serta kemudian menjadi anggota Dewan Direksi PT Danareksa, Persero. Karirnya di lembaga keuangan publik berlanjut saat ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, pada 2020-2025. Dari kursi LPS, Purbaya mendapatkan reputasi sebagai pejabat teknokratis yang mampu menjaga stabilitas sistem perbankan, terutama di tengah ketidakpastian global pasca pandemi dan gejolak geopolitik. Penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani terjadi di tengah situasi politik yang penuh tekanan. Pemerintah menghadapi gelombang kritik setelah demonstrasi besar menentang kenaikan tunjangan DPR serta kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis, MBG. Di tengah protes publik, Presiden Prabowo memilih merombak kabinet dan menaruh figur teknokrat seperti Purbaya di kursi strategis keuangan negara. Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya era Sri Mulyani, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai penjaga utama disiplin fiskal Indonesia. Dalam pernyataan pertamanya, Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% tidak mustahil dicapai, asalkan pemerintah berani mengambil langkah proinvestasi dan memperbesar peran belanja negara. Tugas ini memang berat, tetapi kita harus optimis. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan lebih tinggi dari sekarang, ujarnya dalam konferensi pers usai pelantikan. Ia menekankan 3 prioritas utama. Meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing melalui kebijakan insentif fiskal. Mendorong belanja negara untuk proyek infrastruktur dan sektor strategis. Menguatkan sektor keuangan melalui stabilitas perbankan dan reformasi pajak. Penunjukan Purbaya membawa beberapa peluang positif. Kebijakan fiskal ekspansif. Dorongan belanja pemerintah diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong daya beli, dan menciptakan lapangan kerja. Stabilitas sektor keuangan. Pengalaman Purbaya di LPS memberi jaminan tambahan bahwa stabilitas perbankan tetap akan dijaga, penting dalam menghadapi risiko krisis global. Dampak ke daerah. Daerah-daerah di luar Jawa, seperti Sulawesi dan Maluku, berpotensi merasakan manfaat dari belanja pemerintah yang lebih besar, khususnya untuk sektor pariwisata, energi,
dan perikanan. Dukungan politik. Sebagai figur teknokrat non-partai, Purbaya relatif diterima oleh berbagai kelompok politik, sehingga bisa memperkuat koordinasi lintas kementerian. Meski menawarkan peluang, sejumlah risiko besar juga mengintai. Disiplin fiskal dipertanyakan. Investor khawatir tanpa Sri Mulyani, kebijakan keuangan akan lebih longgar sehingga defisit dan utang negara bisa membengkak. Pasar bereaksi negatif. Sesaat setelah pengumuman reshuffle, indeks saham Indonesia sempat turun 1,3%, menunjukkan adanya keraguan pasar. Inflasi dan stabilitas rupiah. Belanja negara yang terlalu ekspansif tanpa pengendalian bisa mendorong inflasi, memperlemah rupiah, dan membebani daya beli masyarakat. Tekanan politik. Program besar seperti MBG dan subsidi energi menuntut anggaran raksasa. Purbaya harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan politik pemerintah dan keberlanjutan fiskal. Secara nasional, kebijakan fiskal pro pertumbuhan di bawah Purbaya berpotensi mempercepat transformasi ekonomi. Sektor konstruksi, transportasi, energi, dan manufaktur bisa menjadi motor baru. Namun, jika ekspansi fiskal tidak dibarengi dengan manajemen utang yang hati-hati, stabilitas jangka panjang bisa terancam. Di daerah, khususnya kawasan timur Indonesia, peluang belanja pusat menjadi harapan baru. Sulawesi Utara, misalnya, bisa mendapat dorongan untuk pariwisata dan infrastruktur pelabuhan, sementara Sulawesi Tengah dan Tenggara bisa merasakan manfaat dari investasi hilirisasi nikel. Meski begitu, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi bisa menjadi tantangan nyata bagi masyarakat. Penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menandai fase baru dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Ia membawa latar belakang teknokratis yang solid, optimisme pertumbuhan, dan pengalaman menjaga stabilitas keuangan. Namun, risiko disiplin fiskal yang longgar serta tekanan politik dari program populis menjadi tantangan berat yang harus dihadapinya. Jika mampu menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan 8% dan pengendalian defisit, Purbaya bisa menjadi figur kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru. Tetapi jika gagal, warisan kredibilitas fiskal yang ditinggalkan Sri Mulyani bisa terkikis, dan kepercayaan publik maupun investor terancam goyah. Dengan demikian, perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan akan menjadi salah satu ujian paling menentukan bagi arah ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.